Umar bin Khattab tak mau percaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kabar duka menyelimuti umat Islam ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di usia 63 tahun. Saat sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, dia meminta izin kepada semua istrinya agar dirawat di rumah Aisyah. Istri Rasulullah mengizinkan agar dirawat di kediaman Aisyah sampai dia meninggal di bilik Sayyidinah Aisyah. Bahkan kepala dia saat wafat berada di antara kepala dan dada Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, sama seperti hari saat dia lahir dan menerima wahyu pertama. Beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal. Mendengar kabar duka ini, Sayyidina Umar bin Khattab tidak percaya karena saking cintanya kepada Rasulullah. Lalu Umar masuk ke masjid dan berceramah kepada orang-orang. Dia mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik mendesas-desuskan isu yang salah bahwa Rasulullah telah wafat. Setelah itu Abu Bakar mendatangi kediaman Sayyidina Aisyah dan masuk ke kamar Aisyah. Dia membuka kain penutup wajah Rasulullah. Dia yakin Rasulullah benar-benar wafat dan keluar kamar Sayyidina. Mendapati perkataan Umar saat itu, Abu Bakar menemui Umar. Meskipun sedih, Abu Bakar memiliki tanggung jawab untuk mengumumkan kabar duka itu. Abu Bakar meminta Umar untuk duduk, tapi Umar tidak mau duduk dan tetap mengatakan orang munafik yang menyebut Rasulullah meninggal. Saat itu Umar tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian Abu Bakar mengutip ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi bisa meninggal. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Selain itu Abu Bakar juga mengutip ayat 144 surat Ali Imran. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Orang-orang yang berkumpul di depan Umar sedikit demi sedikit mulai meninggalkannya dan beralih ke hadapan Abu Bakar. Umar yang memang sangat hafal dua ayat tersebut seketika lupa karena sangat sedihnya atas wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dimandikan oleh pamannya Al-Abbas, kedua anak Al-Abbas yaitu kedua sepupunya Qasim dan Al-Fat, Ali bin Abi Thalib, dan mantan budak yang telah dimerdekakan, yakni Sukron dan Usamah bin Syahid. Setelah dimandikan, Rasulullah dikafani dalam 3 lembar kain kafan berwarna putih. Kemudian para sahabat menzolatkan jenazah Rasulullah sendiri, tidak dalam keadaan berjemaah. Beberapa ulama menjelaskan hal ini dilakukan karena semua sahabatnya berlomba-lomba ingin menjadi imam. Karena tidak menemui titik terang, akhirnya mereka sepakat untuk sholat sendiri dan tidak berjemaah. Saat itu tidak ada yang dinilai paling pantas dan layak menjadi imam sholat jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sedihnya Umar bin Khattab sampai kalap dan tidak percaya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meninggal dunia. Akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Umar bin Khattab akan surat Az-Zumar ayat 30 yang mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Meskipun kita tidak pernah tahu fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita salah satu umat yang sangat mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sudah menyimak. Sebelum itu, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.